Ku dekat erat engkau dalam angan-angan diri ini. Ku hirup wangimu yang jauh dalam hayal hati ini. Pikiranku selalu tertuju padamu, jiwaku selalu mengarah kepadamu. Hatiku tak mungkin menjauh, namun sekarang ku harus pergi. Mungkin bila nanti ku dapat relakan rasa ini. Oke, kamu ini bercerita mengenai apa sebenarnya? Lagunya. Heeh. Jadi rasa ini tuh dia complicated sih. Jadi dia sebuah perasaan gitu ya. Ada rasa sedihnya, ada rasa kecewanya, ada rasa rindu. Jadi lebih kayak gini. Jadi aku konsepinnya adalah jadi kita punya pasangan, tapi nggak bisa bersama sebenarnya. Udah jalan tapi nggak bisa bersama, banyak lah alasannya ya. Yang mau misalkan yang mau merelatekannya gimana sih sebenarnya terserah gitu. Cuman bisa karena perbedaan atau bahkan cinta yang sebenarnya nggak bagus untuk dijalani tapi dipaksakan aja karena cinta. Kan ada tuh banyak sekarang kayak gitu ya. Aku sih ya maksudnya bikin lirik ini yang nggak aduh males mau curhat Lagi gue curhat. Jadi sebenarnya nggak spesifik untuk satu orang sih sebenarnya. Jadi ini kayak lagi gundah aja, cuman pengalaman dalam percintaan yang pernah dialami aja sih sebenarnya. Itu versinya kamu kan. Kalau saya mendengarkan kan rasa ini kan saya bisa ininya berbeda persepsinya. Bisa beda juga. Iya dong. Dengan kalau saya dengar liriknya tuh saya relate-nya dengan keadaan saya dong. Iya, Ya bisa. mungkin bukan hal yang pacaran, bukan hal pasangan, tapi enggak juga ya. Tapi soalnya liriknya kayak spesifik pasangan sih sebenarnya. Kayak ada ku jalin masa bersamamu, depannya kan gitu, ku jalin masa bersamamu gitu. Udah jalan terus ada yang kata-kata juga ini loh, hati terkait namun berkelit, akankah ku relakan segala perih, merindukanmu yang tersulit. Jadi harus pisah tapi aku rindu banget loh gitu, tapi harus pisah. Jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih spesifik sih ke pasangan sih Ke sebenarnya. pasangan ya. Kalau saya lebih ke orang tua boleh dong. Boleh sih, tapi kenapa kita harus pergi dari orang tua gitu? Karena kan kayak ya, apa? Namun sekarang ku harus pergi. Kenapa kita harus pergi dari orang tua? Bisa merantau. dong. Bisa merantau. Bisa ya, bisa ya. Sekolah. Bisa. Ya dong. Kita bisa mesti keluar kota karena apa gitu kan? Sebenarnya gimana interpretasi orang aja sih ya. Cuman kalau di diri kamu ya karena pasangan. Betul. Yang akhirnya ya sudahlah goodbye gitu kan. Betul. Dan untuk di industri kan kayaknya kalau percintaan tuh kayaknya lebih banyak relate sama masyarakat ya. Kalau lagu ya. Iya, sama anak-anak muda yang ada di depan ini. Iya betul. Galau dengerin lagu waktu nangis. Itu sih. Itu bagus sih. Jadi kamu nggak pakai record labelnya, nggak ada? Nggak ada sendiri. Jadi kamu sendiri, jadi indie aja ya. Indie. Tapi itulah keuntungannya
artis-artis Kalau zaman sekarang. sekarang udah banyak media yang untuk kita mempromosikan. Promosikan. Kalau dulu kan mungkin kita benar-benar nggak tahu, harus ada bantuan label kah, ada bantuan manajemen. Nah, kalau sekarang kan semua bisa dicari gitu ya. Nah, kalau kamu bikin single ini, tujuan kamu apa? Selain curhat tadi lah ya, itu kan curhat iya. yang tak Sebenarnya kalau curhat Tahankan gitu tertahankan kan. kan kita sudah berapa tahun yang lalu. curhat aja di Instagram bisa. Cuman maksudnya tuh Ini kan di masa-masa kamu produktif banget, kamu punya keluarga, punya anak, ya kan? Usaha masih ada lah ya. masih Kita sebut lah ya. ya masih lah. Masih Masih sebut. Joni tadi baru kirim pesanan juga ke Mas Ian. Nah kan, terus kemudian juga masih suka wedding gitu kan, entertainment masih. Masih gitu. Terus kamu rilis single. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kalau di opini aku sendiri ya, untuk walaupun orang-orang bilang tidak, tapi menurut aku ketuaan untuk memulai lagi sebenarnya kalau aku. Karena sebenarnya aku punya banyak kesempatan di usiaku yang produktif menurut aku ya. Kayak selesai kuliah, masih 20-an awal itu kan untuk kayak mau berkarya tuh kayak waktunya tuh kayak masih panjang. Gitu ya. Terus masih muda gitu kan. Maksudnya masih ABG lah gitu kan ibaratnya. Apalagi juga belum jauh dari aku waktu masa ajang pencarian bakat, jadi mungkin nama tuh masih ada yang inget gitu. Nah terus tapi aku malah fokusnya ke tempat lain, dan dulu di situ aku merasa kayak nggak ada tujuan dan ambisi untuk menjadi seorang penyanyi di industri gitu ya. Tapi kamu bisa bisa ikut ajang-ajang kompetisi begitu, berarti kamu memang ada kayak jeritan jiwa mau ke arah entertainment. Awalnya dari orang tua pasti kan. Jadi aku dari kecil itu udah dilihat ada berbakat, mulai dilesin, dilomba-lombain. Jadi emang dari dulu dikasih taruh lomba terus sama mama. Lomba-lomba yang dari mall ke mall, ke sekolah-sekolah, tuh sampai yang kayak dulu sempat juga menang juga di Cipta Pesona Bintang Junior yang di TVRI dulu. Terus mulai pas bikin album anak-anak, karena juga dulu aku tempat les musik aku dulu kayak melihat bikinlah ini sayang anak ini bagus, kira bikin tuh album, masuk ke label juga, cuman ya enggak, karena waktu itu penyanyi cilik eranya udah mulai habis. Jadi setelah Sherina habis itu kan udah mulai nggak ada. Nah itu aku keluarkan setelah Sherina dengan konsep yang mirip-mirip juga, orkestra, jadi sebenarnya lagunya bagus. Ini kalau misalnya mau lihat tuh di Spotify segala macam, Rebecca Coento ada 10 lagu lah yang namanya Kunang-Kunang. Sampai sekarang pun lagu Kunang-Kunang tuh aku masih sering di tag di Instagram, di tag di sosmed TikTok gitu. Anak-anak les kalau lomba atau perform tuh pakai lagu itu. Jadi itu kayak dijadikan lagu yang backgroundnya? Bukan, untuk lagu andalan kalau untuk lomba gitu, karena mungkin tingkat kesulitannya gitu untuk lomba-lomba nyanyi anak-anak gitu. Gitu. Jadi aku masih ini menjadi salah satu lagu wajib gitu yang bisa jadi atau pilihan anak itu gitu kan. Itu. Jadi aku masih suka banyak yang dapat tag nyanyiin lagunya Kak Rebecca, Kunang-Kunang. Dari 2005 kan tuh lagunya gitu. Itu kan udah belum masuk digital itu ya? Dulu TV justru. Dulu tuh video klip aku tuh yang Kunang-Kunang ini tuh banyak, sering banget tuh di Space Tune. Dulu ada tuh yang TV anak-anak itu Space Tune, terus La TV apa yang gitu-gitu tuh suka video klipnya suka keluar. Itu kamu dapat fee nggak sih? Nah justru itu karena waktu itu labelnya kabur. Keluar juga. Iya, ya kalau itu kan dulu nggak ngerti itu urusan orang tua ya. Orang tua udah habis-habisan. Dulu kan mahal banget loh bikin album, video kamu mesti bayar, promo TV, radio, ratusan sampai tahun 2005 aja udah ratusan pasti itu kan. Jadi terus mama tuh inget banget aku kalau kita ke mall selalu mau ke toko kaset nyari ada nggak, karena kalau nggak masuk di toko berarti nggak bener nih kerjanya si label gitu kan. Karena kan harus masuk ke toko kaset. Betul. Kadang suka nggak ada gitu. Itu yang dipertanyakan, kenapa bisa nggak masuk ke toko kaset ini padahal di Bekasi loh, ini di daerah rumah kita loh, kayak gitu. Terus akhirnya ya udah, terus kabur aja orangnya. Labelnya bubar. Padahal itu label besar loh. Banyak artis-artis juga yang sekarang terkenal gitu. Yang dari label itu gitu.
Iya, tapi keadaan ekonomi mungkin ya. Nggak ngerti ya, Nggak dulu ngerti. kurang ngerti juga karena masih kecil juga ya. Mm-mm. Jadi di 2007 itu ada ajang pencarian bakat si Mama Mia ini, mama dan anaknya. Awalnya kita nggak ngerti itu ajang pencarian bakat, nggak tahu. Mama dan anaknya ini si Mama ngapain? Jadi slogannya mamaku manajerku. Nah karena memang selama ini mamaku kan manajerku, jadi kita pikir ini program apa ya gitu kan. Nggak tahu kalau itu kayak AVI, kayak Idol, nggak ngerti. Pas nyoba kok ngantri, cuman ya udah ngantri panjang-panjang kan. Udah nanggung. Kita ngantri jam 11 siang. Ternyata orang-orang yang lain tuh kan udah dari subuh-subuh kan biasanya ngantri. Kita datang santai aja jam 11 siang, nggak ngerti kan. Terus kok ngantri, udah kita coba, terus masuk mulai nyanyi jam 10 malam sampai jam 11 malam gitu. 12 jam menunggu. Hebat juga. Mamanya hebat. Iya, dan baru tahu oh itu ternyata ajang pencarian bakat gitu kan. Ya udah, tapi ya udah kita lanjutin aja. Jadi di situ mamanya memang berperan sebagai manajernya. Cuman juga bukan manajer secara profesional, jadi kayak ini loh kalau kamu mau ngerobitin anak kamu juga harus belajar jadi manajer, gini loh jadi manajer. Jadi si Mama juga di training tuh di situ, dikasih edukasi. Jadi nggak terlalu edukasi, namanya juga reality show ya. Maksudnya acara TV nggak yang di training kayak gimana, cuman misalkan anaknya masuk bottom 3. Nah di situ gimana mamanya menyelamatkannya? Ada pertanyaan-pertanyaan dan dia harus jawab untuk kayak menjual anaknya gitu. Jadi kayak gitu untuk bagus juga sih sebenarnya konsepnya. Jadi waktu itu sempet ini apa? Ini Indosiar? Indosiar. Jadi itu aku season pertama kan. Indosiar tuh waktu itu lagi lesu kayaknya sih. Tiba-tiba nge-boom nih acara, langsung naik lagi nih nama Indosiar. Mulailah keluar panjang-panjang tapi yang Super Mama lah, Super Star. Jadi kan yang kayak gitu-gitu yang ada Kiki Farel sama mamanya yang kayak gitu-gitu. Jadi ada acara yang kayak gitu. Dari Mama Mia, terus Mama Mia berikutnya udah mulai kepanjangan sih menurut aku. Jadi kayak durasinya tuh udah mulai banyakan lawak-lawaknya gitu loh. Kalau dulu yang kita tuh benar-benar serius gitu. Nah itu di situ dia mulai nge-boom. Nah di situ aku baru merasa oh banyak yang kenal aku gitu. Itu umur berapa waktu itu? 14. Rebecca 14. Oh, berarti sudah mengerti lah ya. Udah ngerti. Bahwa ini arahnya kemana. Mau jadi artis. Gitu. Tapi dari diri sendiri, selain Mama punya keinginan, dari diri sendiri juga kepengen juga. Atau terpaksa apa kata Mama aja? Ada sih, emang seneng nyanyi juga, seneng gitu kayak ngelihat kita manggung, tapi ada yang suka sama kita ada yang kan dulu kirim surat-surat fans gitu tuh banyak, ada perasaan senengnya, cuman lebih ke aku masih pengen main. Jadi akhirnya nggak dilanjut, jadi udah sekolah tetap di sekolah, dan memang orang mama papa juga tetap sekolah dulu, nggak boleh yang sampai bolos. Jadi nyanyi ambil weekend gitu, jangan yang tiap hari keluar kota yang gitu. Jadi sekolah karena tapi tawaran banyak. Saat itu banyak kan, sempat yang kayak ke Padang kemana keluar kota, cuman mama papaku ngambilnya yang weekend dekat ya, yang dekat. Kalau yang ini pun yang dekat, yang weekday gitu, yang cuman Bogor paling gitu. Terus akhirnya sekolah kan dulu belum ada yang Instagram gitu-gitu ya, jadi kita nggak bisa maintain tuh. Dulu mah apa ya, dulu Friendster. Promosi itu pakai apa ya mempertahankan teman itu? Ini apa? Facebook, cuman nggak terlalu kayak IG lah, beda. Bukan promosi ya, temenan aja. Iya. Jejaring sosial. Iya, jejaring sosial. Paling ke radio-radio gitu kan ya, radio-radio TV ya gitu ya. Makanya untuk maintainnya kalau kita vakum tuh susah. Kalau sekarang orang vakum tapi dia misalnya aktif aja di sosmed, orang kan tetap bisa ngikutin kesehariannya. Kalau dulu kan nggak bisa kan. Ya udah, jadi aku ya udah redup gitu aja kan. Terus ikut The Voice. Naik lagi. Enggak. The Voice-nya gagal acaranya. Oh, The Voice-nya. Karena The Voice-nya kan itu di Indosiar. Makanya karena gagal dia dibeli sama RCTI kan. Nah, yang di Indosiar, yang di YouTube dihapus semuanya. Jadi aku nggak ada jejaknya. Paling ada di Wikipedia aja kalau bahwa sebelum di RCTI The Voice itu ada di tapi kan nggak disebut nama-namanya. Ada. Oh. Tim Sherina nih ada yang tetap direkap tuh ada, cuman videonya nggak ada. Video di YouTube-nya tuh kan dulu kan masuk semua di YouTube, udah nggak ada gitu. Indosiar tuh lebih ke arah kayak dangdut. Sekarang kayak akhirnya ya. jadi gitu. Dia tinggi, hebat naiknya tuh. di situ. Ratingnya keren. RCTI yang pencarian bakat. Betul. Lebih ke situ. Sekarang segitu. Dulu kan Indosiar sempat naiknya kan AVI. Iya. AVI tuh ngebum banget tuh dulu. Terus AVI abis 2006, 2007 ya dibikin Mama Mia.
Nah karena konsep baru mungkin bosan ya, kalau Afi kan udah sampai Afi berapa tuh Udah bosan. bosan, 2007 ada konsep baru ya mungkin lari semua ke situ. iya ke Mamma Mia. Tapi abis itu ya mungkin mulai bosan juga. Sampai berapa episode sih itu si Mamma Mia Aku ini? aja sampai nggak tahu ya berapa. Berapa saya tahu. Enggak seasonnya. 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 Aku taunya 1 ada Ini 3 atau 4 gitu. 2. Singa itu 3 atau 4. Tinggal ada lagi yang akhirnya aku pernah tahu si ini Claudia Santoso yang The Voice Jerman itu dia sempat Mamma Mia juga, tapi agak jauh dari aku tuh. Dia sempat Mamma Mia. Terus dulu Mamma Mia juga ada sempat jadi ada cowok juga, anak dan papa. Oh, Iya ada. Itu yang udah ke belakang-belakang. bukan Mamma Mia lagi dong, papanya ya. Biar rating. Oh ya, karena mungkin udah abis kali ya. Terus mencari bakat anak-anak ini dan mamanya kan juga bingung kali. Susah enggak? Buat cerita aja sih biasanya. Cerita ya. Rating yang Oh iya, dia orang TV nih. Iya. Karena yang aku tahu nih waktu dari pengalaman audisi itu, mereka tuh udah screening dari awal sebelum mendengar anak itu nyanyi. Karena kan untuk TV kan harus looks-nya pun harus oke, harus ya. oke. Jadi kalau menurut mereka mau dia suaranya kayak Mariah Carey kali gitu, Tapi kalau looks-nya belum kelihatan, jadi dia nggak ini, jadi udah dipersulit dari awal. Kalau aku lihatnya gitu. Karena ya kan ngobrol selama kita 12 jam ngantri kan, kita kan banyak ngobrol ya sama orang sekitar yang ngantri barengan kita gitu. dan kan. orang-orang itu tahu. Enggak, mereka nggak sadar. Kita sadar pas masuk ke pendaftaran. Jadi mereka bilang gini, kan kita kan pas mau masuk kan harus bawa persyaratan kan, foto ini, akte ini gitu-gitu kan. Fotonya kasih close up satu-satu, pokoknya yang udah ada requirements-nya lah gitu. Terus tiba-tiba yang di depan kita persis dia bilang, kita tuh sebenarnya udah masuk ke pendaftaran tapi disuruh balik lagi karena nggak ada foto berdua, close up dan full body. Loh, itu nggak ada di requirements kita juga nggak ada. Ya udah, saat itu mama kan selalu dulu bawa pocket cam gitu kan, kita foto. Di situ minta fotoin, waktu itu driver fotoin, cetrek tolong dicetak di Blok M gitu kan. Dah pas di situ pendaftaran dia ambil datanya yang itu, ini nggak usah bu, yang baru kita cetak itu, ini nggak perlu. Sedangkan orang itu udah ngantri masuk, disuruh foto itu, terus dia udah ke Blok M, dia balik lagi ngantri ulang dari awal, tetap nggak masuk juga. Ada dibilang masalah sama aktenya apa, jadi udah dipersulit itu kayak gitu. Jadi yang aku lihat sih mungkin nah kalau TV ya gitu ya, dia daripada dia capek gitu kan, filternya dari awal. Tapi kasihan juga ya, itu kan nggak objektif ya. Objektif kan apa ya? Namanya juga dunia. Dunia. Nanti kalau saya bilang dunia tipu-tipu susah juga. Nanti Nggak juga. Awal dunia aja ya. Sebenarnya nggak ditipu banget, ada yang realnya cuma ada di ini gitu, apa diarahkan gitu. Karena kan kadang waktu itu aku juga pernah cerita ya, kalau ajang mencari bakat itu memang real nggak real gitu. Kita real, kita pesertanya merasanya real semuanya. Kitanya nggak acting, kita nggak disuruh lu nangis ya, enggak. Tapi gimana caranya mereka bikin kita sampai nangis. Dihantemnya gimana supaya aku ngedrop gitu. Tapi itu berarti kamu bisa kena mental juga dong. Kena, ya pasti. Cuman mungkin Terus udah kena mental, terus kalau nggak berhasil bagaimana itu? Stres. Jawabnya di situ. lu yang stres ya. Ya kan? Makanya jadi kalau aku sama mama dari dulu orangnya dibilang nothing tulus gitu ya. Mama udah ibaratnya ketipu sama label berapa ratus juta, jadi kayak ya udah gitu. kita jalanin aja. Dan aku anaknya juga bukan anak yang kompetitif sebenarnya. Jadi kan kalau ada yang masuk bottom 3 anaknya udah nangis, ibunya udah nangis kayak takut mau ke eliminasi gitu. Aku tuh jarang nangis di kalau udah masuk bottom 3, dan itu hobinya masuk bottom 3 aku tuh. Walaupun udah Terus jadi karena saking nggak kompetitifnya, saking nggak ambisi. dalam hal apa sih nggak kompetitif maksudnya? Kayak nggak, sampai aku nggak bottom harus 3? menang kok gitu. Jadi kamu nggak ada rasa daya juangnya kurang gitu ya. Terus kayak yang lain tuh kan yang latihan sampai dimarahin mamanya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu.
kita mah gorengan makan aja. goreng makan aja. Tapi minum si air mama dingin. juga Cuek aja. Cuek aja. Paling ya kamu yang bagus lah, malu kalau jelek. Paling yang kayak gitu. Karena ini kan dilihat semua orang kayak gitu kan. Maksudnya lebih ke situ, bukan yang kayak ayo kamu harus menang, enggak gitu. Karena tipe orang tua aku kayak gitu. Jadi kayak di sekolah pun nggak pernah yang harus belajar harus juara satu, enggak gitu. Jadi kayak besok ada ulangan, ada ya udah belajar belum ya nanti belajar ya. Padahal orangnya kayak gitu. Kalau misalkan aku bilang enak ya sebenarnya ya. iya ya. Masa orang iya prosesnya gitu kan. nggak, orang tuanya itu tidak betul-betul nggak ngoyo, bukan nggak ngoyo ya, nggak yang apa ya biasa. Orang tuanya nggak ambisius juga. Ya kayaknya anaknya juga slow banget. Jadi iya saking slow makanya boleh nggak ngantor, boleh apa kan akhirnya merasa kayak gitu ya. Cuman ya akhirnya aku pun punya rasa nggak enak. Kalau habis itu aku nggak jadi apa-apa kok malu gitu kan. Udah milih hidup yang nyantai begini, slow living kalau aku sangat slow living gitu. Kita jadi tersinggung yang slow living tuh yang begini. Cuman maksudnya gini, kalau kan aku juga kayak mau menerapkan juga sih kalau ke anak aku gitu ya. Aku nggak mau maksa dia jadi apa gitu, nggak mau pokoknya lo harus jadi dokter misalnya kayak gitu, harus ranking 1. Karena aku takutnya kalau misalkan karena ngelihat kayak temen ada yang kayak gitu tuh malah anaknya jadi berontak gitu, nanti malah nggak jadi apa-apa lagi gitu kan. Nah tapi nggak mau kayak terlalu slow kayak aku, karena nggak semua orang bisa punya perasaan nggak enak itu loh. Iyalah, kalau komunikasi, kalau dulu saya mungkin karena saya juga jadul ya, orang tua dulu juga sama. Kalau dulu kan selalu ada target, ini anak harus masuk 3 besar atau 10 besar lah, jangan 3 besar, 5 besar gitu ya. Nah kalau saya, mami saya enggak tuh, orang tua enggak ya, mungkin slow kamu tapi tetap ada arahan. Jadi karena anaknya 6, dia cuma bilang mami cuma penting 1, naik kelas. Nah kalau naik kelas itu kan berarti biaya nggak double. Nggak ngulang ya, nambah ada nggak tambahan. ngulang, nggak ada tambahan. Itu kan alasan dia aja sebenarnya, kita ya kecep-kecep ngeliatin aja. SD pun aku nggak pernah nggak 10 besar sih sebenarnya, padahal nggak diharuskan gitu ya. SMP aja kan waktu itu mau Mia nggak pernah sekolah. Jeblok gitu kan. Cuman maksudnya nggak, terus kayak misalkan aku apa sih namanya, mau les gitu, aku pengen les bahasa Inggris, jadi harus dari diri sendiri. Dikasih, aku pengen bimbel karena ngikut temen gitu, ya dikasih gitu. Jadi kayak, tapi nggak yang ayo harus bimbel gitu. Aku pengen les berenang, jadi apapun dulu aku lesin, sampai biola, piano, drum, aku udah nyobain semua. Kalau nggak suka ya udah aku keluar. Nah kamu jadi bisa mana yang kira-kira kamu jadi fokus? Nggak ada. Bisa Bisa main. main. Nggak bener juga. Jadi ternyata nyanyi aja. Oh itu fokusnya, tapi dari semua yang kamu lesin itu kamu bisa mainnya? Walaupun hanya Paham, cuman nggak yang jago misalnya. Karena dulu kan kalau piano klasik, tapi seenggaknya aku paham, bisa tahu not, tahu bisa baca. Ya sekarang sih udah lupa inget ya, karena udah lama, susah banget itu toge-toge itu toge-toge ya kan itu, gitu kan. Dulu kan mau nggak mau harus Not baca kan, balap, karena biola segala macam. Cuman aku merasa setiap aku mau perform piano ataupun biola, bukunya sudah tinggi gitu. Aku tuh kayak stres sampai mau perform tuh mau mual apa kayak gitu, nggak kayak mau nyanyi tegang, cuman nervous. Santai. Cuman masih bisa aku handle gitu. Yang ini tuh enggak, sampai nangis aku nggak bisa yang kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah deh aku nyanyi aja gitu. Sampai dulu guru biola sempet ya udah gimana kalau kita mainnya sambil nyanyi, jadi main sambil nyanyi kamu. Waktu itu kalau nggak salah lagu soundtrack film yang mau di Ayunda waktu kecil tuh, yang hanya satu pintaku, itu kan ada biolanya tuh, jadi aku main itu nyanyi. Nah itu aku agak bagus. cuma Bagus maksudnya agak relax. lega, relax, tapi tetap habis itu ya udah deh aku nyanyi aja gitu. Nggak berbakat kayaknya aku nih piano ataupun Nah apa yang kamu ngalamin itu apakah nanti kamu akan terapkan ke anak kamu enggak? aku sih kayak, kamu misalnya masih kecil nggak ngerti ya, dia kan suka pukul-pukul, kamu main drum gitu. Ayo kita belajar drum misalnya kayak gitu ya, dikenalin lah sambil dilihat dia pengennya apa gitu kan, apa minat dia sih ya. Kalau udah kenal, ada yang namanya gitar, ada yang namanya piano kayak gitu. Terus sama kalau untuk
apa sih itu kan kalau musik ya, kalau kayak olahraga sekarang juga udah dimasukin kayak kelas-kelas itu yang di mall tuh yang gimnastik, dia sekarang gitu gimnastik, sports, bikin apa namanya introduction to sports lah gitu kan. Jadi yang kreatif yang suka di mall, suka ada anak-anak di bawah 5 tahun apa iya, ya? Itu ada gymnya kan, gym gitu, akademi gitu. Jadi mulai ya di situ pokoknya nyoba-nyoba aja dulu gitu kan. Jadi aku juga mau tetap ngasih dia kegiatan, terus sambil ngelihat dia tuh sukanya apa kan gitu kan. Cuma aku nggak mau yang mengarahkan karena kayak dulu papa aja nggak ada yang kayak kamu harus kayak gini. Cuman dia ada sih lebih ke mengarahkan. Kalau pendidikan kan papa nih. Kalau mamaku kan kalau ya udah jadi penyanyi aja. Kalau mamaku tuh kan kayak gitu. Cuma kalau papa lebih harus sekolah kayak gitu. Jadi pas lulus SMA aku sempat waktu itu mau masuk LSPR nih kuliah tempat kampusnya dia. Tapi kenapa jadi Cikarang nan jauh di sana gitu ya. Papaku nggak ngasih, nanti kamu jadi artis nggak selesai sekolahnya. Karena kan LSPR kita tahu ya menjebolkan banyak artis gitu. Cuman nanti kamu jadi artis nggak selesai. Udah aku lempar ke aku yang minta aku Cikarang aja. Kalau papa sih maunya aku tetap, karena dia tuh lulusan UI ya dia maunya aku ke situ. Cuman Pak kayaknya terlalu berat buat aku gitu kan. Terlalu berat, akhirnya ya udah pokoknya masuk aja lah FISIP, komunikasi, nggak usah yang aneh-aneh udah gitu. Karena dia juga melihat aku gitu. Dan itu ringan. Iya. Ternyata komunikasi kan. Ya misalnya ringan dibandingkan yang lain-lain gitu. Karena dia tahu aku lemahnya di mana. Oh, dia lemah di matematika. Janganlah yang ngambil jurusan IPA kayak gitu kan. Jadi enak juga ya. Ya udah ambil aja FISIP atau komunikasi udah. Jadi ya udah di situ gitu. Tetap diarahkan gitu. Nggak usah jadi dokter, nggak usah. Malah dia berarti dia udah tahu sekali anak-anaknya itu pasti ke arah mana nih, yang ini ke arah eksak, yang ini ke arah mana. Jadi sekarang by now sekarang ini kamu lebih mau fokus kemana akhirnya? Dia kayaknya banyak maunya. Karena emang basicnya aku tuh anaknya tuh suka nggak ada tujuan gitu loh. Jadi aku kayak mau tapi nggak ada tujuan itu apa ke arah sukses nggak? Jadi gini, kalau sekarang pertanyaan orang banyak kenapa baru sekarang mulai produktif nih gitu kan, mau masuk di industri di usia 30-an ini gitu kan, sedangkan banyak kesempatan. Nah ini di sini aku baru merasakan apa yang aku inginkan sebenarnya. Karena selama ini usaha itu ya untuk menyambung hidup ya, maksudnya untuk uang kan. Usaha tuh untuk uang, tapi aku maunya yang aku happy aja gitu. Jadi juga nggak ada yang goals gue harus jadi pengusaha top yang sukses gitu. Di aku tuh nggak ada. Makanya sangat slow gitu. Makanya aku bilang aku tuh anaknya slow living sekali gitu. Cuman pas lagi nyanyi ini yang soal industri musik ini, single dan lain-lain, terus aku kayak baru kepikir aku tuh sebenarnya mau ngapain. Aku tuh sebenarnya tuh mau apa sih gitu. Aku senengnya ngapain? Kalau wedding ya udah kan di situ-situ aja. Yang naik fee paling setahun cuma naik 100.000 ya kan, kayak gitu kan mau apa gitu kan. Nah terus akhirnya kayak jadi bantu lihat temen promo album, bantuin temen, nemenin dia, terus kenalan sama orang-orang media dan segala macam. Kok seru ya gitu, kok aku kepengen. Jadi akhirnya aku merasa mulai ada yang aku inginkan gitu. Aku merasa mulai ada yang aku pengen nyanyi lagi deh yang kayak gini, yang memperkenalkan lagu aku, yang bukan membawa nama entertainment atau orang lain gitu. Terus ada kepengen orang, oh nih loh Rebecca nyanyi lagu ini kayak gitu. Kayak dulu waktu aku Mama Mia kan, oh Eca ya kan, aku dulu di Mama Mia namanya dipanggil Eca Mama Mia gitu. Oh Eca Mama Mia yang nyanyi lagu Malu-Malu Tapi Mau. Karena sampai sekarang pun kalau ada yang masih ingat, masih ada. Waktu itu aku pulang weddingan di Ritz Carlton, lagi udah ganti baju gitu, tapi masih bawa baju gitu sendiri kan sama teman-teman. Terus pas lagi turun tangga, iya ada orang-orang ya seumur-umuran aku lah gitu, kayak ini kan ayah kamu yang di Mama Mia ya, terus nyanyiin lagu aku. Nah di situ aku kayak, oh iya ya orang bisa inget kayak gini kayak loh, kayak gitu ya. Udah jadi akhirnya sekarang kalau mau ditanya fokus apa, fix deh ya. Aku makanya aku jalanin di sini dulu lah ya. Cuma kalau dibilang nggak berjualan lagi ya enggak, karena
uangnya buat promo. Enggak. Maksudnya gini, kalau kita boleh kegiatan banyak, Betul. ya kan? Tapi kita harus memilih kita mau fokusnya yang mana, gitu loh. Nah, kalau misalnya kita mau fokus menyanyi misalnya gitu, ya nggak apa-apa. Bukannya berarti meninggalkan yang banyak ini, tetapi apapun yang terjadi prioritasnya yang fokus ini. Betul. Gitu. Prioritas ya, prioritas. Ya, prioritas yang jadi yang namanya jaga anak kan nggak mungkin enggak dong, ya kan? Kemudian apa tadi UMKM-nya sama, ininya juga jalan terus gitu. Kemudian mungkin ada apa lagi kali yang PR gitu ya, nyanyi weddingan masih jalan terus betul. gitu.